Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Deva ID. Di video kali ini saya akan membahas tentang berita terbaru yang berkaitan tentang OJK dalam hal untuk melindungi customer atau melindungi masyarakat Indonesia dari para pinjaman online atau fintech yang nakal teman-teman. Dari Dewan Kepemimpinan atau Komisaris OJK yang baru akan ada program-program baru yang akan melindungi masyarakat atau konsumennya teman-teman. Nah, seperti apakah dan apa saja programnya? Nah, di sini disebutkan ya teman-teman, ada 3 strategi utama OJK untuk melindungi konsumennya teman-teman. Nah, ini akan tentunya memberatkan atau membuat aplikasi-aplikasi pinjaman online di luar sana yang legal maupun ilegal ini akan semakin berkurang, atau mungkin bisa jadi ini akan memberatkan mereka, dan sepertinya kalau ini bisa berjalan dengan baik maka akan banyak korban pinjaman online yang akan tutup pinjolnya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita akan bahas apa saja sih 3 strategi OJK ini dan apakah ini akan berjalan sesuai rencana ataukah hanya rencana saja. Nah, hal yang melatar belakangi OJK menerapkan tingkat strategi ini adalah karena tingkat inklusi sudah tinggi namun belum paham soal produk dan jasa keuangan yang mereka beli dan sebagainya teman-teman. Jadi ini tidak hanya pinjaman online, ini pun bahkan akan menyangkut juga untuk investasi bodong teman-teman. Kita memang tahu di luar sana banyak banget pinjaman online ilegal maupun legal ya, sekalipun bahkan juga banyak investasi bodong dan bahkan yang legal pun terus bermasalah ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih 3 strategi itu. Nah, yang pertama, edukasi secara masif baik dengan kampanye nasional hingga bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan masuk kurikulum dari tingkat dasar hingga ke paling atas. Maksudnya bagaimana? OJK ingin mengedukasi mengenai fintech yang terus, kemudian mengenai investasi pinjaman online dan lain sebagainya. Jadi tidak ada lagi nih masyarakat yang tidak mengetahui mana pinjol ilegal dan mana pinjol legal teman-teman. Dan bahkan pinjol ilegal pun juga masyarakat yang tidak mengetahui bahwa ternyata bunga dan resiko telat bayar dan gagal bayarnya itu sangat tinggi teman-teman. Oleh karena itu ini mungkin sebagai langkah yang tepat ya untuk mengedukasi dari mulai masyarakat level bawah, menengah, bahkan sampai ke atas. Dan tentunya ini akan sangat digencar ya, dan tentunya ini akan sangat digencarkan adalah untuk masyarakat level menengah ke bawah ya teman-teman. Kenapa? Karena mereka banyak banget sampai saat ini masih belum mengetahui resiko-resiko dari pinjaman online. Lalu yang kedua, pengawasan market conduct dengan POJK nomor 6 tahun 2022. Hal ini sangat kuat agar OJK lebih kuat lagi dalam melakukan pengawasan market conduct bagi pelaku jasa keuangan. Nah, ini maksudnya bagaimana adalah OJK ingin terus meningkatkan proses pengawasannya dan benar-benar membentuk tim khusus yang solid yang menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat maupun customer ya teman-teman. Karena sampai saat ini banyak banget ya pengaduan masyarakat. Ini mungkin sampai terlalu banyak, jadi mungkin tidak sempat dibaca atau tidak tepatnya ya ditindaklanjutin oleh OJK. Ya mungkin ada beberapa yang ditindaklanjuti, tapi kebanyakan di luar sana masih belum banyak yang ditindaklanjuti atau mungkin sangat menumpuk sekali teman-teman. Bayangkan aja, hampir semua pinjol memberatkan para debiturnya, hampir semua pinjol cara penagihannya dan kurang mengena atau kurang nyaman bagi para debitur yang telat bayar teman-teman. Oleh karena itu semoga ini OJK benar-benar meningkatkan pengawasannya ya, baik dalam segi cash flow perusahaan dari pinjol atau juga dari segi proses penagihan dan para nasabah atau debitur yang meminjamnya teman-teman. Nah, untuk strategi yang ketiga adalah peningkatan perlindungan konsumen baik dengan pengaduan nasabah yang difasilitasi teman-teman. Nah, ini menjawab yang 2 tadi ya. Semoga itu pengawasannya untuk proses pelanggaran dan lain sebagainya. Kalau yang ketiga ini lebih ke memfasilitasi ya pengaduan nasabahnya. Nah, yang paling penting ini yang nomor 3 teman-teman. Karena kenapa? Karena terlepas dari pandemi kemarin banyak sekali yang terlilit hutang pinjol dan banyak yang terkena musibah
sehingga mengharuskan mereka terjebak di pinjaman online teman-teman. Inilah mengapa OJK terus segera benar-benar membenahi dan bisa melindungi masyarakat yang gagal bayar atau yang telat bayar teman-teman. Nah, efeknya apa? Ketika bisa benar-benar menerapkan hal ini, efeknya sangat-sangat bagus sekali teman-teman. Pinjol dan lain sebagainya ini akan mulai kesusahan gerakannya dan akan mulai kesusahan untuk menagih pinjaman online dan akan mulai kesusahan untuk mencari keuntungan dari bunga-bunga yang sangat besar itu teman-teman. Kita tahu lah ya, kenapa kok bank itu bunganya lebih kecil dibandingkan pinjol? Karena pinjol mencari keuntungan dari satu aja teman-teman, dan pinjol permodalannya tidak sebesar bank. Ya mau cari duit dari mana lagi kalau tidak dari pinjaman online itu aja teman-teman. Nah, kalau bank tetap bisa mempunyai penghasilan dari biaya admin bulanan, tabungan, dan mungkin dari biaya admin kartu kredit dan lain sebagainya teman-teman. Tapi kalau pinjol kan mau nggak mau mereka sumber penghasilannya hanya dari bunga-bunga pinjaman kita ya. Dan apalagi banyak banget nih kasus-kasus yang telat-telat bayar seperti itu teman-teman. Semoga video ini bisa menjadi doa dan OJK benar-benar bisa menerapkan 3 strateginya itu teman-teman. Semoga dengan kepemimpinan yang terbaru ini, Dewan Komisaris yang baru saja dilantik, semoga OJK bisa lebih baik lagi dan bisa segera memberantas pinjol-pinjol atau fintech nakal tersebut teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video Deva ID. Jangan lupa untuk klik like, komen, juga subscribe agar channel ini terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.